Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli 'asri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa pada kesempatan Jumat kali ini kita berada di tanggal 24 Rabiul Tsani. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita sekalian untuk selalu berkiblat, mengikuti tentang akhlak perilaku daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yaitu uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan mereka yakin akan datangnya hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka yang selalu terus menyebut, mengagungkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah Allah kepada kita untuk berkiblat mengikuti daripada akhlak Nabi kita Muhammad. Tidak nanggung-nanggung Allah Subhanahu wa taala telah memuji di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berbudi pengerti akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bahkan Nabi menyatakan, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini adalah mempunyai peranan yang sangat penting. Kenapa Nabi begitu berhasil di dalam dakwahnya dibandingkan daripada nabi-nabi dan rasul yang sudah berdakwah terlebih dahulu?
karena beliau mengutamakan daripada akhlak. Sehingga dengan akhlak tersebut orang terbawa mengikuti daripada anjuran syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 akhlak Nabi yang akan menjamin diri kita untuk masuk ke dalam surga bersamanya. Yang pertama, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Ini yang pertama Nabi menyuruh kepada kita. Wa tu'imut ta'am, dan berilah makan kepada fuqara wal masakin. Wasilul arham, dan selalu sambunglah tali silaturrahim. Wasallu bilaili wan nasi niyam, dan dirikanlah salat tengah malam pada waktu manusia sedang tidur. Tadkhulul jannah bisalam. Kalau kita sudah mengamalkan, melakukan daripada 4 hal tersebut, maka kita akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Yang pertama, Nabi mengatakan afsus salam. Biasakan diri kita untuk selalu mengawali, memulai, mengucapkan salam kepada saudara muslim kita, baik yang kenal maupun yang tidak kenal. Karena ini perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, mengatakan dengan sangat tegas di dalam surah An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallamu ala anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kamu memasuki suatu rumah, hendaklah kamu mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang artinya selain kita mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut, kita mendoakan daripada diri kita sekalian. Karena salam itu adalah keselamatan, keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inna awlan nas billahi man bada'ahum bisalam. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang selalu memulai mengucapkan salam. Ini akhlak Nabi yang selalu dilakukan dimanapun tempatnya. Dan beliau semenjak hidup sampai akhir hayatnya, beliau selalu mengawali untuk mengucapkan salam kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan amalan yang kedua daripada akhlak Nabi yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya, dikatakan wa at'imut ta'am. Berilah makan terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan, kaum du'afa. Karena dalam hal ini dikatakan anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul Islam khairun. Qala tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seseorang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam? Islam seperti apakah khairun yang terbaik? Lalu Nabi mengatakan, qala tut'imu ta'am, yaitu seorang muslim yang selalu mau memberi, baik itu memberi makan, memberi bantuan, memudahkan daripada kesulitan orang. Ini adalah salah satu golongan muslim yang terbaik di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqra'us salam, dan orang tersebut selalu mengucapkan salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, baik dia yang kenal maupun yang tidak kenal. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada di satu surah
Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini kita ayat sering mendengar, bahkan kita hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli dengan keberadaan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan orang juga tersebut tidak menganjurkan, tidak mau peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang kesusahan. Dia tidak peduli, mau anak yatim, mau orang miskin, masa bodoh. Orang-orang yang seperti ini, walaupun dia rajin ibadah, rajin sholat, jidatnya sampai hitam, rajin puasa yang tadi gemuk sampai kurus badannya, dia rajin melakukan ibadah, tetapi di dalam dua hal, dia tidak peduli terhadap anak yatim, dan dia tidak mau peduli terhadap orang-orang miskin atau orang-orang susah. Itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, termasuk orang yang mendustakan agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Nabi mengatakan, khiyarukum man at'ama ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang memberi makan. Mari kita belajar peduli dengan akhlak Nabi yang sudah dicontohkan kepada kita. Mengucapkan salam dan memperhatikan daripada orang-orang miskin, dan mau peduli terhadap orang-orang yang kesusahan di antara kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Nabi menegaskan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu mau menolong kepada hamba yang sedang kesulitan. Kalau kita mengharapkan pertolongan Allah, maka kuncinya kita harus berusaha untuk menolong daripada orang-orang yang sedang kesulitan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan daripada bantuan kita, maka pertolongan Allah akan sampai kepada kita. Dan selanjutnya akhlak Nabi, wasilul arham. Yang ketiga akhlak Nabi, beliau selalu menyambung tali silaturahim. Karena tali silaturahim ini adalah perintah di dalam anjuran daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan mereka di antara kedua saudara itu, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sambung tali silaturahim. Mungkin di antara kita sesama saudara satu kandung, atau saudara jauh, atau tetangga. Mungkin di antara kita pernah ada suatu permasalahan. Permasalahan tersebut akhirnya memutuskan tali silaturahim. Maka orang yang memutuskan tali silaturahim, dikatakan sehebat apapun orang tersebut melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak bakal Allah pandang. Mau dia ahli sholat, ahli zikir, mau dia ahli puasa, kalau dia memutuskan tali silaturahim sesama saudara di antara muslim, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ini penegasan Nabi kepada kita, tidak akan masuk surga. Bagi siapa?
orang yang memutuskan tali silaturahim. Ayo kita sambung kembali di antara kita, mungkin sesama teman, tetangga, kerabat yang pernah timbul masalah di antara kita, kita berusaha untuk menyambung lagi. Karena ini anjuran daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun kita melakukan ibadah di hadapan Allah, kalau kita sudah memutus tali silaturahim, apalagi terhadap orang tua kita, terhadap saudara kita, tetangga, kaum muslimin di antara kita, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ta'budallaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim zarha. Dikatakan beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan daripada menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa tu'tiz zakah, dan keluarkanlah zakat. Wa tusilur rahmi, dan sambunglah tali silaturahim dengan orang tuamu dan saudaramu. Ini perintah Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan selanjutnya akhlak Nabi yang akan menyebabkan kita mendapatkan syafaat, pertolongan, dan masuk surga bersamanya. Beliau mengatakan, wa sallu bil laili wan nasi niyam, maka dirikanlah salat tengah malam di saat orang-orang sedang tidur. Nah, ini akhlak Nabi. Beliau selalu menghidupkan tengah malam untuk melakukan ibadah kepada Allah, di antaranya salat tahajud. Beliau menghadamkan Al-Quran, beliau berzikir, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsa rabbuka maqama mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat tempat yang terpuji. Orang yang sudah istiqamah melakukan daripada salat tahajud, menghidupkan pertengahan malam, di situ ada derajat maqam mahmuda. Orang tersebut akan mendapatkan derajat yang tinggi, derajat rafi'ah, ditempatkan derajat yang mulia jika dia sudah mengistiqomahkan, menghidupkan daripada pertengahan malam. Inilah akhlak Nabi yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti, yang harus kita amalkan. Dan selanjutnya Nabi mengatakan, tadkhulul jannah bisalam. Kata Kanjeng Nabi, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Mudah-mudahan kita Allah golongkan, dan Allah berikan kemudahan untuk mengikuti, mencontoh, mengamalkan daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil fikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي بين لنا طريق المؤمنين